Oh, di Singapura. Oh. Friend. Saudara aku cerita ya soal Jeep. Jadi saya Menteri Pertahanan. Harus mengadakan Jeep untuk seluruh TNI. Ya kan? Darat, laut, udara. Kebutuhan kita 10.000 Jeep. Tentunya diajukan dong. Pak, ini ada Jeep dari Austria. Harganya $100.000 satu. Ada Jeep dari sini, dari situ. Ada Jeep dari sebuah negara. Nggak enak karena ada orang asing, saya nggak sebut negaranya mana. Negara X. 20.000. $20.000 sampai di Indonesia. Murah banget. Dan tapi saya ini hati saya nasionalis kayak. Jadi masa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, perwira Indonesia di mana-mana pakai Jeep asing, nggak enak aku, ya kan? Panggil Pindad, cari. Saya tahu ada profesor yang kerja di General Motors 15 tahun. Orang hebat, lulusan MIT, etc. Mungkin yang dulu anak buahnya Habibie yang dikirim itu. Dia kerja di sana. Saya dengar dia memang sudah pingin pulang. Saya cari dia, saya bilang, Anda kerja di General Motors? Iya Pak. Profesor. Bisa nggak Anda bikin mobil untuk Indonesia? Bisa Pak. Bisa. Oke. Saya minta dia masuk ke Pindad. Jadi saya cerita lagi ya. Jadi akibat profesor itu dia persiapan. Akhirnya bisa Pak kita bikin Jeep buatan Indonesia. Harganya berapa? $60.000. $59.000 persisnya. Kenapa? Pak, economy of scale lah, inilah, itulah, memang awalnya selalu mahal. Kalau kita sudah bisa bangun 50.000 setahun, 30.000 itu nanti harganya turun. Jadi saya dilema. Mau saya pilih yang murah, 20.000, tapi perwira Indonesia pakai mobil buatan orang lain. Atau agak mahal sedikit, buatan anak-anak Indonesia. Udahlah, aku pilih buatan anak-anak Indonesia. Gagah nggak itu? Diharapkan nanti semua pesan dari awal saya baca pasal 33. Pasal 33 ini adalah kunci pengaman. Kalau kita terapkan pasal 33, tidak akan menjadi mengalir kekayaan bangsa ke luar negeri. Jelas. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, bukan azas keserakahan, bukan azas konglomerasi, azas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 2 sangat jelas. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan ayat 3 ini juga suatu ayat pamungkas. Ini jimat keselamatan kebangkitan bangsa Indonesia. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Saya minta slide tadi, kembali ke slide yang nikel Indonesia sebagai komponen baterai mobil listrik. Saudara-saudara, industri otomotif dunia akan bergeser ke mobil listrik. Dari komponen mobil listrik, 80% itu nikel, 15% kobalt, 5% aluminium.
juga bisa 10% mangan, 10% kobalt, dan kita punya nikel, kita punya kobalt, kita punya aluminium. Jadi sebentar lagi Indonesia akan menjadi produsen mobil-mobil listrik di dunia. Vietnam sudah, kita tidak boleh kalah, kita akan. Tenang saja, tenang saja, tenang saja. Prabowo Gibran sudah boleh. Kita sudah punya peta 21 komoditas. Batu bara, nikel, timah, tembaga, boksit, besi baja, emas dan perak, aspal, buton, minyak bumi, gas bumi, kelapa sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu, getah pinus, udang, perikanan, rajungan, rumput laut, garam, semuanya kita sudah punya petanya. Dan kita akan bikin industri-industri di Indonesia. Saya kasih satu contoh ya. Ada satu kilang minyak di Jepang. Satu kilang minyak di Jepang. Satu kilang minyak di Jepang ini menghasilkan 70% BBM untuk rakyat Jepang. 30%-nya adalah limbah. Limbah yang 30% ini menghasilkan 40.000 pabrik. 40.000 pabrik. Hitung berapa ratus ribu insinyur. Berapa anak-anak Jepang bekerja dengan gaji yang bagus. Saudara-saudara, Indonesia harus punya kilang-kilang minyak, smelter-smelter, semua bahan-bahan kita harus diolah di bumi Republik Indonesia. Contoh, kita sudah punya roadmap pohon industri tembaga. Di ujung paling kanan itulah tembaga kita akan menjadi industri piping, industri elektrikal, industri elektronik, bahan-bahan arsitektur, industri otomotif, industri koin, industri biomedical, home appliance, chemical, industri militer. Dan Anda lihat sendiri nilainya naik puluhan kali. Selama ini puluhan tahun, ratusan tahun kita izinkan ekspor gelondongan tembaga. Tapi kita sekarang punya smelter, kita akan olah tembaga di Republik Indonesia. Pohon industri nikel, tadi sudah saya singgung. Lanjut, pohon industri boksit. Lihat nilainya. Ada yang nilai naik, diikuti, Anda lihat, dari naik setelah diolah, smelter, grade alumina, 5 kali nilainya, seterusnya 29 kali nilainya, terus 33 kali nilainya, 67 kali nilainya, saudara-saudara. Saudara-saudara, apalagi yang muda-muda, masa depan kalian gemilang. Bangsa Indonesia gemilang. Bangsa Indonesia akan terhormat. Kita tidak mau lagi minta-minta. Nanti Indonesia yang akan kasih bantuan kepada negara-negara lain, saudara-saudara. Pohon industri timah. Sekian puluh kali naik nilainya. 69 kali. Dan seterusnya. Minyak bumi.
Seterusnya, lihat semua produk yang kita bisa hasilkan. Gas bumi, lihat nilainya, ujungnya, apa yang bisa kita hasilkan. Saudara-saudara sekalian, kita punya roadmap 21 komoditas. Ini saya kira cukup untuk bahan saudara-saudara. Saya tinggalkan buku